Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narto Triwijoyo dengan NIM D1A1210084 dari kelas C program studi agribisnis. Sini saya akan memaparkan materi ke-14 mata kuliah Pancasila, yaitu sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila. A. Secara etimologis. Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, dari India atau bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasanya adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila lokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, sila lokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksud adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal. Dalam kutip berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Slide berikutnya yang bagian B, secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam bidang sidang BPUPKI pertama, Dr. Andes Rajiman Widjoyoningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada 5 sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di bidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk diberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itu, perkataan Pancasila menjadi bahasa dan merupakan istilah umum, walaupun dalam linea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila. Namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia tersebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan negara yang secara spontan diterima oleh seluruh peserta sidang secara bulat. Bagian C, secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 6 dalam kurung PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Secara umum adalah kebijakan hidup filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atau pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun, filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya. Oleh karena itu, memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Sebagai contoh, dalam ilmu psikologi mempelajari tingkah laku kehidupan manusia. Namun dalam ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh, yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan hasil pemikiran yang disusun secara sistematis menurut hukum-hukum logika. Secara filsafat atau filsuf akan mengambil apa yang telah ditangkap dalam pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah, kemudian memandangkannya di bawah suatu horizon yang lebih luas, yakni sebagai unsur kehidupan manusia yang menyeluruh. Pancasila sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila hakikatnya tersendiri, terbagi menjadi 5 hakikat manusia dalam epistemologis, pengetahuan dasar, aksiologis, pengalaman, nilai-nilainya. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu Soekarno selalu mengatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari kebudayaan dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat (Kristen), Arab (Islam). Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang terwujud. Filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (way of life atau Weltanschauung) agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. Demikian materi yang bisa saya paparkan dalam PPT ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.